Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Gustin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Baiklah, di sini saya akan membahas dua tema pembahasan, yaitu yang pertama terkait peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Dan yang kedua adalah analisis kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Berikut pembahasannya. Untuk tema pertama, saya mengambil dari artikel jurnal yang berjudul Tantangan dan Masa Depan Ideologi Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0 yang disusun oleh Saudara Faisal Muhammad Syafi'i dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unisri. Pertama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Revolusi Industri 4.0 memiliki implikasi yang positif bagi tata dunia modern. Namun, revolusi industri 4.0 juga memiliki implikasi negatif untuk masa depan ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia. Secara meyakinkan, sains dan high teknologi memberikan alternatif bagi terciptanya tatanan dunia baru, yaitu dunia yang terbebas dari ideologi, sistem sosial, agama, dan manusia mainstream. Revolusi Industri 4.0 merupakan nama yang diberikan untuk tren otomatisasi, mekanisasi, dan pertukaran data saat ini yang mencakup berbagai sistem seperti hyperfisik, internet, begitu juga dengan artificial intelligence, Internet of Things, robotik, dan bioteknologi. Pada abad 21, sains sedang mencoba menentukan fondasi-fondasi yang telah tertanam dalam berbagai ideologi dunia saat ini, termasuk ideologi Pancasila. Pancasila menjadi dasar rujukan dalam penyelenggaraan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila tersebut apakah mampu untuk menjadi bintang pemandu di era revolusi industri 4.0 atau malah sebaliknya? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Para pendiri bangsa telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan, dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis, dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu, Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi terbuka bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Ia dapat berinteraksi dalam berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai-nilai kandungannya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealis, yaitu nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan ke dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, yaitu dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada dasarnya berisi nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila yang bersifat tetap.
kemudian dijabarkan dan dilaksanakan secara dinami, terbuka, dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Pancasila juga senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai dasar dalam Pancasila bersifat tetap. Tantangan Pancasila sebagai ideologi pasca reformasi terhadap ideologi gerakan di Indonesia. Menurut As'ad Syed Ali, tantangan ideologi Pancasila pasca reformasi ada 4, diantaranya bersumber dari pemikiran Barat, dan satu lagi bersumber dari gagasan keagamaan. Jimmy As-Siddiq memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Pancasila pasca reformasi. Beliau membaginya dalam 3 macam kelompok, yaitu kelompok fundamentalisme pasar bebas, kelompok fundamentalisme agama dan radikal, dan fundamentalisme etnis dan feudalisme. Ketiga feudalisme inilah yang menjadi ancaman di samping ideologi gerakan yang telah mengakar di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah sering dibenturkan atau bahkan mendapatkan ancaman dari paham-paham ideologi tersebut. Namun, posisi dan nilai pada setiap sila sudah dengan tegas diakui serta disepakati secara kolektif oleh para pendiri bangsa dan segenap elemen bangsa, yakni bersifat tetap dan final. Bahkan efektivitas Pancasila dalam mengatasi berbagai tantangan dari beberapa macam paham ideologi di atas dikatakan berhasil dan dimenangkan oleh Pancasila, meski masih ada paham-paham ideologi yang belum sepenuhnya mau tunduk dan mengalah kepada kesaktian Pancasila. Namun, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang paripurna. Meskipun revolusi industri 4.0 belum sebagian besar terjadi dan masih menghadirkan prognosis masa depan, revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk memperdayakan individu dan masyarakat, karena ia dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, pemerintahan maupun pengembangan pribadi. Tetapi ia juga bisa menyebabkan pengerdilan dan marginalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimbangan sosial, menciptakan resiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia, bahkan mendisrupsi ideologi suatu negara. Meski revolusi industri 4.0 dianggap merupakan sebagai kemajuan zaman yang menawarkan berbagai kemudahan dan menyajikan efisiensi dalam segi waktu dan sumber daya manusia, namun prototipe revolusi industri secara tidak langsung telah memberikan sebuah pesan nubuat kepada manusia dan negara bahwa sains atau revolusi industri 4.0 adalah ancaman masif atas ideologi, sistem sosial, hukum, dan manusia. Masa depan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4.0. Posisi Pancasila sebagai ideologi sangat terancam posisinya apabila revolusi industri 4.0 tidak disikapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara hikmat, penuh kebijaksanaan. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era revolusi industri 4.0 harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah karena beberapa sebab. Yang pertama, ideologi dunia seperti demokrasi, liberalisme, komunisme, bahkan agama oleh sains telah diruntuhkan fondasi-fondasinya, serta
masyarakatnya. Yang kedua, perkembangan sains dan teknologi di dunia menyebabkan manusia kehilangan makna dan eksistensi. Manusia di era revolusi industri 4.0 dimanjakan dengan berbagai kemudahan, ditambahkan otak mereka sudah tidak lagi berfungsi sebagai penyimpanan data, karena telah digantikan oleh big data yang mereka genggam, yakni smartphone atau komputer dan sebagainya. Dan yang ketiga, demi menciptakan kebahagiaan, keadilan, serta keilahian, sains dan teknologi mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan, terlebih lagi hak asasi manusia. Kesimpulannya adalah gelombang revolusi 4.0 telah memberikan perubahan terhadap dunia secara keseluruhan, tak terkecuali di Indonesia. Pancasila bagi Indonesia adalah sebuah ideologi yang bersifat terbuka, sehingga Pancasila mudah beradaptasi dengan berbagai ideologi yang masuk di Indonesia. Pemerintah selaku penyelenggara negara dapat membuat kebijakan ataupun regulasi yang menyangkut perkembangan dari revolusi industri 4.0. Kebijakan atau regulasi ini dibuat sedemikian rupa untuk mengarahkan proyek-proyek revolusi industri 4.0 agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Di samping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institut-institut pendidikan yang ada di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu di samping sebagai ideologi, sebab Pancasila memiliki nilai-nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial. Dengan konsep seperti ini, maka Pancasila sebagai ideologi tetap eksis dan diakui, sehingga membuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dapat diamalkan secara paripurna di era revolusi industri 4.0. Lanjut dengan tema kedua yang diambil dari artikel jurnal dengan judul Analisis Peran dan Fungsi Partai dalam Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat di Kabupaten Nagan Rai, yang disusun oleh Edi Yanto dari Universitas Teguh Umar, Aceh Barat. Partai politik sekarang sudah dianggap gagal dalam memberikan pendidikan politik nilai dan membumikan demokrasi substansial. Pendidikan politik yang diberikan justru kian meneguhkan anggapan bahwa politik itu kotor, dengan manuver dan affair politik yang selama ini dilakukan politisi partai. Pendidikan politik oleh partai politik akhirnya tak lebih dari pembodohan masyarakat yang mengatasnamakan rakyat, bangsa, negara, demokrasi sebagai langkah politis mereka dalam meraih kekuasaan pemerintahan. Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat, agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Semua partai politik yang menjadi tempat penelitian bersepakat bahwa pendidikan politik itu sangat penting, karena dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian, keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari pendidikan politik itu sendiri adalah merupakan pedoman kepada generasi muda dan masyarakat Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Miriam Budiarjo, menyebutkan bahwa ada 4 fungsi partai politik dalam negara yang demokratis, yaitu yang pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik, dan yang kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik. Yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
Dan yang terakhir, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Peran partai politik sangat diharapkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sebatas memberikan pendidikan politik, tetapi juga hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti untuk meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira dapat diselenggarakan melalui yang pertama, bahan bacaan seperti surat kabar dan yang lainnya, atau bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. Yang kedua, melalui siaran radio dan televisi serta film. Dan yang ketiga, melalui lembaga atau asosiasi dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah, peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sangatlah penting. Partai politik merupakan lembaga yang telah diamanatkan oleh undang-undang, berperan sangat besar terhadap pendidikan politik masyarakat. Pentingnya partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak. Karena pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Peran partai politik di Indonesia sangat berperan terhadap perkembangan pemahaman tentang pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat. Tumbuhnya kesadaran politik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama keterlibatan masyarakat dalam mengakses pembangunan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu maupun pilkada. Berbagai upaya dilakukan oleh partai-partai yang ada di Indonesia dalam rangka memberikan pendidikan politik tidak hanya sebatas kepada kader atau simpatisan, tetapi upaya tersebut dilakukan kepada seluruh masyarakat. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai tema hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.